Caranya apa? Tidak bisa kasih kue satu bak, tidak bisa kasih makanan satu termos dan seterusnya. Beli kurma pak, kue taruh di jalan begini, dikasih Bapak Ibu, air saja itu cukup. Maka nilainya bukan hanya nilainya ibu berpuasa, ternyata dilipat di dalam sajadah ada kotak, dan di dalam kotak ada gelang 10 gram. Subhanallah, emas. Mengolong tato dila bolo lipatan ini itulah patut subuh to perobatan barito botia wulu barito berdakwah ohila mo duhenga ilimu ohila mo duhenga amali to lalu puasa putih to dua lo mengotata mengolah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma ij'al hadzal 'amala fi mizani hasanatina jami'a yauma nalqak yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Amma ba'du. Kami hormati seluruh pengurus Barito Berdakwah yang hari ini alhamdulillah eksis dan setiap tahun eksis di perempatan ini. Kami hormati seluruh badan Tamirul Masjid, kaum muslimin wal muslimat yang lagi berpuasa semuanya, hadirin wal hadirat yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada masa ini dikenang perjuangan beliau, dan kita harapkan insya Allah kita menjadi bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia hingga akhir, mempertahankan dan membumikan nilai kenabian kerasulan di setiap hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian, rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini adalah hari yang kelima versi puasa hari Ahad. Bagi yang puasa hari Sabtu, hari ini adalah hari yang ke-6. Mana yang benar Ustaz? 6 atau 5? Kalau anak-anak ditanya mana yang gagah, yang banyak atau yang sadiki? Pasti pilihnya yang banyak. Tapi penilaiannya bukan itu. Penilaiannya bukan itu. Yang menggunakan yang 5, hari ini kelima, madhab pemerintah adalah ru'ya. Ru'ya itu dilihat bulannya dengan mata teknologi, ya, dengan alat yang canggih. Yang kedua, kalau hisab itu dihitung. Fa in humma alaikum faqdirulah. Apabila terhalang melihatnya, maka silakan dihitung. Ya, mana yang benar? Dua-dua benar. Yang mulai hari Sabtu dan yang mulai juga hari Ahad. Ya, yang salah yang tidak Sabtu, yang tidak Ahad. Ya, kalau puasa 2 hari sebelum hari Sabtu, mapo puasa dia. Patama lo buka lang, botol hui puasa dia. Lintu malo ngala puasa tolahui. Tolahui itu perwakilan utolopuluh hui. Subhanallah, masih ada yang model begitu Bapak Ibu, yang tidak ru'yah, tidak hisab. Di Gorontalo ada sendiri, ada yang tidak ru'yah, tidak hisab, tapi puasa hari Ahad, puasa hari Sabtu, tidak ru'yah, tidak hisab. Pakai apa? Pakai nike. Ya, Wanlopulito nike. Saya sudah datang. Di mana itu, Bu? Madhab Leato Utara, Leato Selatan, dan Pabean.
Saya sudah datang di Pabean, ya. Mereka tidak pakai hukum alam. Alam menginformasikan 5 hari sebelum tanggal 1 bulan di langit, nike yang masih besar-besar itu ada. Ketika dia sudah hilang, dia masuk ke dalam sungai, maka mereka sudah bisa menentukan. Saya tanya, Pak, lo puasa pakai ru'ya hisab? Tidak. Kita orang yang saksikan dan seterusnya. Wallahu ta'ala ala wa ala. Karena ini adalah penelitian Bapak Ibu, sampai saya tanya, dari mana asal usul nike? Ya, dari mana asal usul nike? Saudara bilang kita tidak tahu. Pokoknya saat dia muncul keluar dari perut ikan besar, lompok maite itu Pak, keluar dari situ, kemudian dia menyebar. Itu yang kita tulis dalam calon disertasi doktor. Ada yang unik, dia bilang tidak, bukan keluar dari perut ikan besar. Iya, asal usulnya dari mana? Maka dia bilang begini Pak, dan ini yang paling ajaib. Dia bilang selama di Gorontalo ada perempuan haid, maka selama itu pula ada nike. Bapak Ibu, walau hubungan lo nike wa haid. Subhanallah, jangan sampai buat nike walau pomai to haid. Subhanallah. Tapi karena itu Pak, ini mitos, ya. Ini mitos, orang meyakini dan seterusnya, kita tulis karena itu penelitian. Walhasil jamaah rahmati Allah, Allah mengharapkan kita bulan ini adalah bulan yang lengkap kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Caranya kita belum terlambat hari ini, jadwalkan ibadah kepada Allah. Ibadahnya bukan vertikal saja, tapi ibadahnya horizontal sosial. Itu yang paling penting. Anak-anak Bu harus cemburu dengan anak-anak. Ustaz, mau beli buku jadwal sholat. Siapa yang jual? Gurunya jual 10.000. Sudah tertulis di situ rencana ibadah buat anak-anak. Saat imam selesai tarawih, imam berubah bukan lagi jadi imam, tapi artis. Ya, Pak Imam jangan dulu pulang, tanda tangan. Pak Imam jangan dulu pulang, tanda tangan. Imam jadi artis. Yang saksikan adalah orang tuanya, yang saksikan adalah saudaranya yang dewasa-dewasa. Masya Allah, anak-anak jadwalkan model ibadah mereka 1 bulan. Orang dewasa enggan Bapak Ibu. Ustaz, tidak mungkin kita orang dewasa nulis kapan sholat, tanda tangan sampang Pak Imam, kemudian baca Quran one day one juz. Tidak mungkin, kita sudah dewasa. Mungkin Bapak Ibu belajar sama anak-anak. Caranya bikin gambaran apa, orang punya proposal rencana ibadah, tidak harus ditandatangan oleh imam, tapi ditandatangani oleh suami dan istri kalau ada suami dan istri. Ya, maka Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, belajar dari anak-anak merencanakan ibadah. Lantas masalah rata-rata untuk dia pulang di tempat kita orang makan, berbuka dan sahur. Rata-rata apa? Yang tak tempel dan di print adalah jadwal imsakiyah. Ya, rata-rata bahwa jadwal imsakiyah itu pun Bapak Ibu, jadwal imsakiyah itu Bapak Ibu bukan hanya imsak, tapi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Uhaha pali sama kita Pak, bukan jadwal zuhur, mau kapan buka. Subhanallah. Padahal zuhur, asar dan seterusnya. Maka jangan hanya taruh jadwal imsakiyah Bu, jangan hanya taruh jadwal imsakiyah. Apa yang di samping jadwal imsakiyah harus ada jadwal amaliyah. Subhanallah, jadwal amaliyah. Jadwal amaliyahnya apa? Kalau program Quran kita harus kita rencanakan, maka minimal Quran ada target one day one juz. Jangan lupa itu Bu. One day one juz itu Bu, rencanakan 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz. Kalau tidak bisa 1 hari 1 juz, minimal 1 hari setengah juz. Usahakan Bu 10 lembar. 10 lembar itu 1 juz. Cara menyelesaikan bagaimana Ibu sekalian? Caranya ambil 2 lembar 4 halaman, kan dia 20 halaman. Ya, 20 halaman 10 lembar, berarti satu lembar Bu 2 halaman. Zuhur 2 halaman,
asar 2 halaman, subuh 2 halaman, di 5 waktu sholat ibu selesai 1 juz. Subhanallah. Hanya kalau tidak ditargetkan juznya, tidak ditargetkan juznya, maka kita juga tidak dapat bagaimana one day one juznya ini. Saya kemarin waktu corona, ya, waktu corona jamaah san rahmati Allah, jangankan 1 juz, surat Al-Fatihah Hijaiyah, Bapak Ibu ada yang sampai hari ini terlambat belajarnya, bukan tidak tahu, terlambat belajarnya. Ustadz, sholat tarawihnya di mana? Di rumah. Nanti sholat Idul Fitrinya di mana Ustadz? Di rumah Allah. Dia bilang, boleh saya sholat tarawih dan sholat Idul Fitri di rumah Ustadz? Tidak boleh, kita dilarang menerima tamu Pak. Jangankan Bapak, masjid depan rumah tidak boleh. Waktu itu Pak, sekalipun kita sholatnya ada di masjid di dalam. Subhanallah. Dia bilang, Ustadz, saya mau sholat dengan keluarga di rumah. Iya. Cara Idul Fitrinya bagaimana? Abu gampang sama dengan Bapak Qabliyah Ba'diyah. Rakaat pertama baca apa Ustadz? Al-Fatihah. Pasangannya terserah, ya. Inna ataina atau inna ansalnya, jangan inna nikeke. Oh begitu ya. Rakaat kedua Al-Fatihah Pak. Terus pasangannya terserah. Subhanallah. Bapak bisa? Saya tanya. Walali Pak penting tabiata, mentabiah Idul Fitri tua atau bele? Walati matiau main tua Ustaz. Alhamdulillah. Tapi Ustaz saya tidak tahu bagaimana. Akhirnya dia jujur sendiri. Apa dia bilang? Ustaz belum maaf, hafal latihan Fatihah. La haula wala quwata illa billah. Allah. 2020 ada masyarakat Gorontalo yang buta huruf. Kalau tidak hafal Al-Bayyinah tidak masalah. Tidak hafal Iqra bismi rabbikal ladzi tidak masalah. Tidak hafal Al-Qariyah tidak masalah. Sekarang Pak tidak hafal Al-Fatihah. Dalam hati saya hafal Fatihah tipe itu hati po hafali alkohol. Subhanallah. Masya Allah. 2020 kemarin 2021 Pak, masih ada yang tidak tahu bagaimana di Ramadan dia one day one juz. Subhanallah. Saya ada pesantren, mana Terito tadi? Nah, Terito itu saya pesantren masih Iqra. Tahun lalu saya bikin musabaqah tilawatil Iqra. Ya, saya bikin Pak. Daripada orang tidak mengaji Quran, belajar dari Iqra. Bikin lomba musabaqah tilawatil Iqra pakai lagu. Bismillahirrahmanirrahim. Ta ba ta o. Subhanallah. Akhirnya orang-orang tua Ustadz mendirikan TPQ anak-anak, Ustadz mendirikan TPQ tahfiz balita, Ustadz Amimadidu balita Buma Balipa di poha lembeti huruf hijaiyah. Kata Ustaz, ibu oma suka ngaji Quran, boleh saya bikin. Maka saya bikinlah TPQ oma-oma. Saat bikin TPQ oma-oma, mereka bilang torang malu Ustaz. Kenapa? Mau hari ngamutan untuk TPQ Bapak Ibu main dulu mengawalan mengawampu. Lantas tonti oma, lantas TPQ. Ini mau TPQ ti oma? La haula wala quwata illa billah. Akhirnya omanya malu. Caranya akhirnya biar oma tidak malu masuk TPQ, digarah sama anak-anak cucu-cucu, saya rubah namanya. Maka saya rubah dengan apa, Bob? Saya ganti TPQ Manula itu, saya ganti dengan RSL. Apa RSL? Rumah Singgah Lansia. Gagah. Buka Rumah Singgah Lansia. Saya kasih nama Rumah Singgah Lansia RSL. Walau tanggul ya. Rumah Singgah Lansia Husnul Khotimah. Wow, ti oma lo protesi oma heta dia li Ustaz ami bakti husnul khatimah. Patati oma mau tabasul khatimah, ada husnul khatimah pakune. Subhanallah. Bapak Ibu, dibuka TPQ tidak ada yang mendaftar. TPQ-nya dirubah jadi RSL. Sampai hari ini tidak ada yang mendaftar. Masya Allah. Mau buat tiang listrik tiap Pak tali alif itu. Subhanallah. Maka oleh karena itu jamaah san rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kata terlambat di Ramadan ini. Saya bersyukur Bapak Ibu, di Ramadan yang lalu waktu kita sholat di rumah,
muncul imam-imam dadakan, imam besar di rumah kecil. Tuh, Masya Allah, pilot tali alatia ikra ustaz tipa itu alamala karena jatah mengimam kecuali tipa itu tidak bisa kemana-mana, harus baru jadi ikra 1 jadi, ikra 2 jadi, sampai ikra 6 patah malah sulung imam udah datang tadi tuh. Subhanallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Apa resikonya? Karena dia pemula, banyak yang salah. Tidak masalah, ya, banyak pemula tidak masalah. Wah, hafal bo inna anzalna, hafal bo inna ataina ustaz, karena beheli, karena lulusan LC, lulusan corona. Wanalatiya kan LC, L itu langsung, C itu ceramah, ya, LC langsung corona. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah, karena baru 1 bulan belajar, Masya Allah, jelaslah kalau ada yang salah, tapi salahnya kan di rumah, tidak imamnya di masjid, Pak. Bisa ditegur oleh anak, bisa ditegur oleh istri. Itu Bapak Ibu masih mendingan daripada tidak tahu ngaji sama sekali, keluarga tidak ada yang imam, kesalahan normal. Subhanallah, Allahu Akbar. Biasa baca inna ataina, dia lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, DP anak bilang inna anzalna. Apa ayat itu? Ulangi lepol. Inna fatahna laka fatham mubina. Apa ayat itu? Ya, akhirnya kalau mal palatunya wala iya, dia bilang innalillah apa? Subhanallah. Padahal baca inna ataina, tapi karena dia lupa jamaah rahmati Allah, ya. Setelah itu tidak mau belajar lagi. Masya Allah, Allahu Akbar walillah. Saya bilang jangankan bapak yang baru lulus corona 1 bulan, tidak mau meneruskan pembelajaran Quran menjadi imam, minimal di rumah. Kita yang tiap hari, ya, kita yang tiap hari Bapak Ibu, kalau tidak dilatih, kalau tidak diulang Bapak Ibu, Masya Allah, pasti salahnya lebih banyak Bapak Ibu. Saya di Sabilur Rasyad, kalau Bapak Imam tidak mau ulang kesan dari sini pasti entah salah, ya. Karena kenapa? Karena ada ayat-ayat mutasyabihat, ada ayat-ayat yang sama tapi ujungnya beda. Awalnya sama tapi ujungnya beda. Kalau salah memulai, tidak hafal Bapak Ibu, ya, maka pasti banyak salahnya. Subhanallah. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar yang tarawih kemarin, ya, yang baca qul ya ayyuhal kafirun jamedeng, Bu. Karena so talalu cepat sekali, so itu jangan talalu cepat. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma ta'budun wa la antum a'buduna ma a'budu wa la ana a'budu ma ta'budun wa la sampai subuh jam 10 itu. Subhanallah. Padahal popol itu betul. Subhanallah. Jangan putar-putar wala antum wala ana, 2 kali. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma. Baru salingannya wala ana a'bidum ma abattum. Baru yang kedua wala antum a'biduna ma. Pak Imam jangan lagi wala ana, langsung lakum dinukum. Lakum adalah kuli aladin. Jangan wala antum wala ana wala ana wala antum wala antum wala ana, jangan. Oleh karena itu nikmati jamaah rahmati Allah. Allahu Akbar. Biar dia agak cepat tapi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma 'abudu wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Subhanallah. Wan madin mo. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Madal begitu Jawa Timur. La haula quwata illa billah. Maka jamaah rahmati Allah, nikmati. Jadi program kenapa, Bu? Yang pertama, belum ada kata terlambat. Kita masih hari yang kelima, kita masih hari yang keenam. Programkan Bapak Ibu one day one juz. Yang kedua, jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Bukan hanya one day yang one juz, tapi juga jamaah sekalian rahmati Allah, ibadah-ibadah sosial. Contohnya apa? Orang yang memberikan buka puasa kepada orang berpuasa, maka nilainya plus. Dia dapat nilai dia lagi berpuasa, sama juga dia dapat saat itu nilai orang yang berbuka puasa. Subhanallah. Caranya apa? Tidak bisa kasih kue satu bak, tidak bisa kasih makanan satu termos dan seterusnya. Beli kurma pak, kue taruh di jalan begini, dikasih-kasih bapak ibu, air saja itu cukup. Maka nilainya bukan hanya nilainya ibu berpuasa, tapi kita orang berbagi di bulan Ramadan ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai orang beriman, kalian tidak akan sampai pada puncak kebaikan kecuali kalian mampu berkorban dengan apa yang kamu cintai. Ya, subhanallah. Apa yang kita orang cintai dari harta kita itu yang kita kasih pak. Kalau itu maksimal, minimal bapak ibu, yang kita tidak cintai kita kasih boleh. Ustaz timabo latihan ma 2 tahun yang lalu tidak latihan tibo boleh kasih di masjid boleh. Yang tidak ada pakaian dapat. Lebih-lebih pak kalau kita cintai itu lebih baik. Subhanallah. Tali mai cipu boho ulang toh. Baru ada yang minta ibu kasih gagah. Lebih afdal gagah am jaket lipati am gagah am kalau ada yang model begitu jamaah rahmati Allah wajah tame belum mau hile. Di Gorontalo ini ada ustadz, setiap yang di Gorontalo, bukan saya, jangan coba disama saya ya, ada di Gorontalo pak, masih hidup hari ini. Apa yang orang bilang, oh gagah jaket ini pak, dia mau kasih pak. Akhirnya dia viral sama dia, umat datang, dia bilang terakhir ustadz, orang bukan minta saya punya sorban, terakhir bukan orang minta songkok, orang datang ke rumah basalam minta televisi. Subhanallah. Ilahi ustaz, ilahi latihan televisi ustaz. Subhanallah, karena viral. Kulon tahu ti. Masya Allah. Gagah upia li ustaz, ilahi upia pak. Gagah jaket li ustaz, ilahi jaket. Gagah saja li ustaz, ilahi jaket. Orang dapat tahu, orang datang ni. Assalamualaikum ustaz, waalaikumsalam. Tidak langsung minta, gagah televisi ustaz. Subhanallah. Dikasih pak. Tapi keajaibannya menurut cerita itu, keajaibannya setelah dia kasih songkonya, setelah dikasih sajadahnya, setelah dikasih jaketnya, setelah dikasih duitnya, setelah dikasih televisinya, Allah ganti setelah itu bapak ibu, 1 minggu 2 minggu setelah itu, apa yang dikasih oleh orang jamaah sekalian dari sedekah melebihi apa yang orang minta sebelumnya. Subhanallah. Maka oleh karena itu jamaah rahmati Allah, tidak bisa beramal dengan yang maksimal, minimal kita orang beramal dengan yang minimal. Ibu-ibu sekalian, ya, di Ramadan ini saya tradisikan, saya bisikan sama anak-anak, ibu sekalian, biar amalan ibu di Ramadan ini menjadi jariah. Ustaz, tidak ada tanah yang mau diwakafkan, ya. Saya penerima wakaf terbanyak kira-kira di Provinsi Gorontalo. Masya Allah, hari ini pak ada sedekah subuh, luar biasa. Pernah yang telepon, Assalamualaikum Ustaz, datang Ustaz sebelum matahari terbit. Saya datang bapak ibu di rumah orang kaya, sampai ke sana, ya, mak dedel mayoli ibu berarti posada kalian ke dalam tas pak. Masya Allah. Dia bilang, Ustaz, ini sedekah pagi saya terima pak di dalam tas warna hitam, cerewet. Subhanallah. Cerita-cerita dan ibu saya raba-rabain yang di dalam tas. Saya bilang, bohong pia. Subhanallah. Setelah itu saya kasih masuk, saya petangan, sajadah yang saya pegang bu. Subhanallah, Allahu Akbar. Baliknya ke rumah saya buka sajadah, ya, saya buka kopiah. Benar ada kopiahnya, benar ada sajadahnya. Ternyata dilipat di dalam sajadah ada kotak, dan di dalam kotak ada gelang 10 gram. Subhanallah, emas. Berarti ibu itu bersedekah dengan 10 juta sebelum matahari terbit. Subhanallah, bagus jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua bu, di Gorontalo ada gerakan luar biasa sedekah ini. Ustaz datang kemari, tidak mau kasih semen, tidak mau kasih doy, tidak mau kasih seng untuk pembangunan pondok pesantren. Apa yang dia kasih? Yang dia kasih rumah. Subhanallah, dikasih rumah yang pernah ditawar 4M. Subhanallah, manu miliar. 5 juta 4M tiali kan. Subhanallah. Rumah di mana?
mana? Rumah di kota Gorontalo, Pak. Suami istri sebelum meninggal dunia baku janji, kalau kita yang duluan mah, ngana yang kasih habis doi, kau wakafkan terakhir rumah. Tapi kalau kau yang meninggal dunia, amanah sedekah saya jalankan, saya habiskan rekening, dan kemudian kita wakafkan rumah. Lo janji Bapak Ibu, suami dan istri luar biasa. Ada anak Ustadz, ada anak, 8 anak dia bikin akan rumah semua. Sudah selesai, visi misi kehidupan dia sudah selesai Bapak Ibu. Ternyata yang meninggal pertama, sakit pertama sang istri. Sebelum dia meninggal dunia, sang istri bercerita, ya, anak-anak, jojo kumpul semua, tante suka mau cerita dengan kamu. Dikumpul semuanya Bapak Ibu jamaah rahmat ya Allah. Saat duduk-duduk begini Bapak Ibu, model seperti kita ini tante yang kaya bilang, coba pasang tangan kamu yang ada utang. Subhanallah, sama Tiko tante, sama Tici tante, sama Teh Dayang banyak tante, sama tetangga sahabat banyak. Kenapa tante? Dia bilang, hitung semua, hari ini saya putihkan, saya bayar. Oh, kaya Pak, subhanallah, dibayar oleh tante. Setelah dia bayar, dia melapor kepada suaminya, wahai suamiku tercinta, sudah selesai hidup, dan saya kemungkinan akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meninggal sang istri, tersisa rekening Bapak Ibu, dan rumah yang mewah tadi, yang pada akhirnya rumah itu diwakafkan ke kami menjadi gedung 3 Pondok Pesantren Azharul Khairat Gorontalo. Sekarang di sana ada PAUD. Dari Barito kira-kira ada santri saya di sana. Masya Allah Bapak Ibu, di mana itu? Kalau mau ke kota Gorontalo, masuklah Gang UNG Dewi Sartika. Di situ ada Diknas Kota Gorontalo. Ada Diknas ya, pendidikan. Ya, di depan Diknas pendidikan itu ada rumah yang tapagar maron. Ya. Kemudian di situ ada tertulis PAUDku, PAUD Al-Quran satu-satunya di Gorontalo, PAUD Al-Quran Azharul Khairat, yang ada santrinya 25 orang kurang lebih. Maka jamaah rahmati Allah, tidak hanya hablum minallah, tapi hablum minanas. Mari kita berpacu, mari kita berfastabiqul khairat. Insyaallah Ramadan kita tahun ini adalah Ramadan yang lebih baik, dan kemudian semua amalan ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira ini beberapa hal secara singkat kami sampaikan. Matahari sudah naik dan kita akan beraktivitas. Insya Allah kita kembali ke rumah masing-masing dengan penuh kekuatan iman, kesehatan, keafiatan, dan insya Allah kembali berdakwah dalam dakwah Barito Gorontalo. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan seluruh kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada, masyarakat Provinsi Gorontalo, kami dari Barito Berdakwah Kota Gorontalo hari ini bersyukur bahwa dakwah hari ini telah difasilitasi dan mengharapkan kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo, lebih-lebih yang berada di Kota Gorontalo, untuk sama-sama bergabung dalam Barito Berdakwah. Kita mendapatkan ilmu yang banyak, pengalaman yang banyak, motivasi spiritual yang sangat luar biasa dari para narasumber dan para penceramah-penceramah Provinsi Gorontalo. Bergabung dalam Barito Berdakwah ini untuk sama-sama kita memperkuat hablum minallah, memperkuat hablum minannas, yang kemudian insya Allah secara bersama-sama kita mendapatkan rahmat dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih untuk amaliyah bulan Ramadan kita tahun ini. Terima kasih kepada panitia dan kepada seluruh kaum muslimin yang telah berpartisipasi. Insya Allah selalu dakwah Barito dakwah ini selalu eksis di masa-masa yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.